sudah hadir dan memberikan kesempatan kami untuk mengadakan program dari OJK, yaitu bulan inklusi keuangan, di mana tema dari OJK di tahun ini adalah Gerakan Nasional Gencarkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Jadi terima kasih semuanya yang telah bersedia hadir untuk memenuhi undangan dari kami. Jadi kami selaku dari PT Akaprima Finance ingin mensupport gerakan dari OJK, yaitu untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dalam kegiatan Gerakan Nasional Cerdas untuk masyarakat, sosialisasi lah berupa edukasi dan juga sosialisasi. Pentingnya kita semua juga memahami untuk program dari OJK ini. Mungkin semuanya di sini nanti kita ada beberapa sesi di mana ada dari rekan-rekan kita, yaitu Pak Indra ya, akan menjelaskan beberapa penjabaran yang dimaksud dengan gerakan inklusi dari OJK ini seperti apa. Kemudian dengan rekan-rekan kita juga yang lainnya yang sudah hadir, yaitu ada bagian legal dan juga ada bagian keuangan, serta dari teman-teman marketing dan juga kredit. Oke, mungkin selanjutnya bisa disambung oleh Bapak Indra ya, mohon persilakan untuk menjelaskan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat para hadirin semua yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di acara briefing bulan inklusi keuangan, di mana kami diminta untuk dapat mengadakan suatu acara mengedukasi, lalu memberikan solusi-solusi tentang permasalahan keuangan bagi para debitur seperti ini. Di sini pasti setiap perusahaan akan menghadapi permasalahan keuangan yang paling sering dihadapi oleh suatu perusahaan itu adalah masalah cash flow. Masalah cash flow. Nah, contohnya di sini ada dari Cherry ya. Dari Cherry biasanya bertemu dengan debitur-debitur yang notabene mungkin perusahaan yang beberapa perusahaan ya, kan kalau saya lihat Cherry itu kelasnya udah bukan lagi middle low, video sudah middle up ya. Karena di sini harga dari produknya paling murah berapa sih? 300-an up ya kan? Udah di angka 500, yang terbaru 500 ke atas. Itu saya rasa pembelinya udah bukan orang-orang yang baru punya mobil, orang-orang yang coba-coba punya mobil, udah bukan kelas itu lagi ya. Rata-rata mereka yang sudah punya 2-3 mobil, yang sudah punya perusahaan. Nah, apalagi kalau misalkan udah belinya grup, ada yang beli grup ya, yang gitu ada kan? Ada yang beli secara grup, beli berapa unit. Nah, biasanya teman-teman sales suka nemu nih ada masalah, SPK ini sudah belum closing, masalahnya ada di DP-nya belum ada Pak, tunggu dari pencairan proyek apa gitu, seperti itu. Nah, kami di sini coba hadir sebagai solusi untuk masalah-masalah cash flow seperti itu. Kami punya produk di mana mulai tahun 2020 sampai sekarang kita punya produk factoring anjak piutang. Nah, mungkin si
sini boleh ditunjukin apa sih anjak piutang itu atau factoring itu. Anjak piutang atau factoring itu adalah pembelian piutang usaha dari suatu perusahaan yang tujuannya adalah untuk menunjang operasionalnya mereka, ya kan? Ini bahasa artiannya ya. Kalau bahasa kesehariannya kita pasti yang paling gampang bisa dana talang kayak begitu. Kita menjadikan dana talangnya. Perusahaan butuh cash flow cepat, uangnya belum balik, ya kan? Masih dalam tempo berapa bulan uangnya dibayarkan. Kita harus itu untuk memberikan solusi. Kita kasih pembiayaan atas piutang-piutangnya seperti itu. Ya, tujuannya ya agar ketika si perusahaannya tersebut mendapatkan suntikan dana berupa pembiayaan dari atau prima, kebutuhan untuk operasionalnya, kebutuhan untuk masalah cash flow-nya itu sudah dapat teratasi. Kalau kembali lagi contohnya tadi, teman-teman dari Cherry misalkan udah SPK-nya udah jadi, tinggal nagih mana dong uang DP-nya. Yang tadinya orang yang bilang mungkin nanti ya tunggu ada dari proyek cair. Nah, mungkin kita bisa juga nanti dari teman-teman dari Cherry bisa kasih referensi juga buat para pengusaha tersebut. Kami ada nih namanya Arta Prima Finance, punya produk seperti ini, mungkin bisa jadi solusi keuangan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, kalau ditanya gimana sih mekanismenya seperti itu, saya kasih gambaran dulu. Misalkan perusahaan A jual nih ke perusahaan B, baik itu berupa barang, jasa, seperti itu. Pembayarannya termin dari perusahaan B. Artinya perusahaan A misalkan terminnya 3 bulan sampai 6 bulan. Barang dan jasa yang dia jual yang harusnya dapat uang cash itu berarti kan tertunda selama 3 atau 6 bulan. Nah, kalau piutangnya kita beli, artinya ada anjak piutang di situ, piutangnya dibeli oleh Arta Prima. Dari perusahaan A ini memberitahukan pada perusahaan B bahwa piutangnya itu sudah dialihkan ke Arta Prima. Nanti dari Arta Prima juga akan konfirmasi ke perusahaan B apakah benar piutangnya mempunyai piutang ke perusahaan A. Dan begitu selesai diproses dokumennya, kami bayarkan sesuai dengan berapa yang akan kita biayai itu ke perusahaan A. Nanti setelah jatuh tempo, perusahaan B akan membayarkan ke perusahaan A senilai yang tercantum pada invoice-nya. Nah, dari perusahaan A akan melakukan pelunasan ke Arta Prima. Mekanismenya seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata nanti apa saja sih yang diperlukan untuk proses factoring ini? Di sini saya ada dari bagian marketing saya, Ibu Ida, nanti akan coba jelaskan untuk persyaratan apa saja sih yang dibutuhkan jika ada calon debitur yang akan menjual piutangnya pada Arta Prima. Di
situ kan ada data keuangan, data legalitas, karena yang mempunyai piutang itu COD-nya pasti perusahaan, dan akan kita cek juga data-data legalitasnya dari perusahaannya masuk kriteria kita kan atau tidak, karena memang ada beberapa perusahaan yang mempunyai resiko rendah, menengah, dan resiko tinggi, dan tentunya tidak semua perusahaan yang mengerikan itu bisa kita berikan pembiayaannya. Ada beberapa juga yang akan kita hindari karena berhubungan dengan resiko tinggi itu. Nah, mungkin nanti saya bisa minta bantuan Pak Zainul dari tim legal, bisa menjelaskan apa saja kalau misalkan perusahaan akan mengajukan pembiayaan factoring. Mungkin dari Ibu Fida bisa dipaparkan apa saja yang diperlukan yang menjadi persyaratan untuk dapat uang. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita dulu, dari legalitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Zainul dari tim legal, menjelaskan untuk persyaratan pengajuan pembiayaan di PT Atap Prima Finance. Yang pertama itu ada akta dan pengesahan SK Kemenkumhamnya. Di sini akta yang dibutuhkan itu ada akta pendirian perusahaan sampai akta perubahan terakhirnya. Jadi semisal satu perusahaan itu aktanya ada 10 atau bahkan sampai 50 atau lebih, itu ya semuanya dilakukan untuk kita screening legalitasnya. Berikut juga dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Terus yang kedua ada NIB. NIB ini perizinan berusaha berbasis resiko. Ini untuk kita melihat perusahaan tersebut memiliki resikonya itu pada tiga apa? Klasifikasinya itu ada rendah, menengah rendah, ada tinggi dan menengah tinggi. Dari situ kita lihat resiko perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut memiliki resiko yang tinggi atau menengah tinggi, itu kita perlu minta lagi, dilampirkan lagi surat izin pendukungnya dari dari dinas-dinas terkait. Gitu. Yang ketiga ada surat keterangan terdaftar pajak. Ini surat keterangan bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak. Gitu. Yang keempat ada NPWP perusahaan. Terus juga dari data pengurus, direksi dan komisaris perusahaan tersebut ada KTP dan NPWP-nya itu disertakan semua. Kemudian untuk pengajuan pembiayaan ini itu dibutuhkan adanya jaminan berupa personal garanti. Jadi jaminan itu ada personal garanti dan ada corporate garanti biasanya. Cuman di kita yang diberlakukan adalah personal garanti, tidak memperlakukan corporate garanti. Jadi personal garanti ini yang diikat adalah pengendali dari perusahaan tersebut. Jadi dari perusahaan tersebut pemegang sahamnya siapa, kita lihat. Yang paling terbesar itu adalah kita anggap sebagai pengendali perusahaan tersebut, dan orang tersebut yang kita akan ikat sebagai personal garanti. Di personal garanti itu dibutuhkan dokumen-dokumen legalitas untuk pengikatan dengan notaris. Jadi dibutuhkan ada kartu keluarga, ada buku nikah atau akta nikah untuk yang non Islam, terus ada juga KTP pasangan dan NPWP pasangan jika NPWP-nya berbeda, atau mungkin kalau jadi satu dengan suami bisa menggunakan KTP suaminya. Kemudian ada perjanjian pisah harta kalau seandainya antara suami dan istrinya sebelum menikah itu melakukan perjanjian pisah harta atau perjanjian pranikah. Karena untuk pengajuan personal garanti ini dibutuhkan persetujuan dari pasangan. Apabila si personal garanti tersebut memiliki pisah harta, maka tidak diperlukan lagi persetujuan dari pasangannya. Kemudian apabila personal garanti tersebut telah bercerai, kita butuhkan juga akta cerai. Terus juga ada surat pernyataan belum menikah yang dilegalisasi di hadapan notaris.
untuk persyaratan legalitas seperti itu aja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang semuanya, saya Vida, tim dari Kredit dan Marketing. Di sini saya mau memberitahukan untuk persyaratan kredit atau marketingnya itu sendiri. Nah, sebelumnya kita akan meminta kepada perusahaan itu untuk ada di rekening 6 bulan terakhir. Jadi 6 bulan terakhir itu di saat perusahaan itu mengajukan. Lalu ada laporan keuangan di 3 bulan terakhir serta company profile dan invoice. Tapi sebelum perusahaan itu mengajukan ke kita untuk data-data lengkap seperti ini, di legalitas itu kan tadi ada NPWP, KTP. Nah, sebelumnya kita akan coba untuk screening ke sesuai ya dengan data kita OJK kan. Nah, kita akan gunain itu namanya slip dan video. Di sana kita akan melihat yang namanya karakter si perorangan ini atau si perusahaan ini itu masuk nggak ke dalam kredibilitasnya kita. Apakah dia punya histori tunggakan di mana, atau mungkin dia pernah angsur di mana. Nah, itu kayaknya hampir sama ya, kalau di Cherry pun harus ada ya, apakah nih si nasabah ini baik atau tidak, historinya atau enggak, bagus atau enggak gitu. Nah, kalau dari rekening perusahaan yang lain ini, itu gunanya kita tuh untuk melihat apakah nih si invoice yang akan kita jaminkan itu masuk nggak ke dalam si pembayarannya mereka gitu. Kalau untuk di laporan keuangan itu bisa dilihatnya adalah gimana sih perusahaan itu dalam 3 tahun terakhir atau dari 2 tahun terakhirnya perusahaan itu sendiri. Tuh, kalau company-nya jelas ya, perusahaan ini bergerak di bidang apa. Gitu. Untuk invoice sendiri kan tadi juga sudah diterangin ya sama Pak Indra, invoice yang akan kita beli. Seperti itu sih kalau dari tim kredit kemudiannya. Terima kasih. Jadi Lanjutnya dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin dari saya, Departemen Finance, saya Abdul, menjelaskan untuk persyaratan, salah satu persyaratan pinjaman tadi adalah memberikan cek tunai bank yang digunakan nanti sebagai persyaratan dari pengajuan kredit. Cek itu nanti kita ambil dari berdasarkan hasil laporan keuangan atau analisa bank yang sudah dianalisa oleh tim kredit kita. Penggunaan ceknya itu nanti bisa kita gunakan sebagai alat pembayaran apabila debitur menginginkan pembayaran melalui cek. Juga sebagai itikat bahwa memang benar akan dilakukan pembayaran. Jadi mereka menyerahkan cek itu sebagai salah satu kepercayaan dari mereka kepada kita bahwa cek dapat digunakan. Mungkin dari saya itu aja sih. Boleh pakai giro nggak Pak? Kalau untuk giro sendiri kita tidak gunakan karena dari giro masih bisa adanya palsu atau tidak dapat digunakan giro, bisa ditolak gitu Pak. Jadi tetap harus cek. Tetap harus pakai cek. Jadi ceknya itu nanti tetap langsung dari hasil analisis bank terakhir yang dianalisis oleh tim kredit. Untuk syarat cek nanti tetap kita menggunakan tanda tangan dari pengurus sesuai dengan akta yang berlaku dan stempel yang apabila diperlukan. Apabila yang ditandatangan dalam cek itu berbeda dari pengurus, itu nanti dari tim legal kita akan mengeluarkan memo yang memang menyatakan bahwa cek itu adalah benar. Itu aja sih mungkin dari finance. Baik, mungkin lanjut berdiri. Nanya dikit. Ya. Tadi ada persyaratan buat persyaratan kredit kan ada SIM juga ya. Iya. Yang di SIM itu siapa Pak di perusahaan itu yang paling Oh, ya. levelnya sampai mana Pak? Untuk slip itu nanti dicek sama pengurus ya, seluruh pengurus. Seluruh Iya, pengurus yang dalam akta pendirian perusahaan. Ada lagi Pak?
Dan dari saya Abdul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan akademik semuanya sudah menjelaskan dan memaparkan ya kurang lebih sosialisasi atau edukasi yang kita akan sampaikan hari ini. Selanjutnya mungkin sesi Q&A session atau tanya jawab. Mungkin dari para tamu undangan ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas dari yang sudah kita jabarkan dari tadi. Mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin Pancan ada yang mau ditanyakan Pak? Atau Pak Ori mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya terjadi uang prestasi, tadi kan para pengurus itu dicek slik segala macam. Tapi kalau misalnya ada uang prestasi, apakah mereka ikut tanggung jawab, tanggung renteng atas perstanding pinjamannya? Ya, terima kasih Pak Ori. Jadi karena ini adalah perusahaan ya, perusahaan, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Zainul bahwa di situ akan kita ikat juga siapa personal garanti, ya kan? Nah, tentu jika terjadi uang prestasi, yang pertama langkah dari kita adalah dari cek yang menjadi jaminan itu akan coba kita cairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Pada saat jatuh tempo kita akan konfirmasi apakah pembayarannya itu akan dilakukan secara transfer atau menggunakan cek yang disimpan di kita. Nah, jika ternyata dari cek tersebut juga tidak tersedia dana yang cukup, itu kembali akan dikonfirmasi karena kita akan cek itu secara bertahap ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdul, cek yang dijaminkan itu sudah minimal ada 3 cek dan itu akan kita cairkan secara bertahap. Nah, jika masih belum ada pembayaran dan terjadi uang prestasi yang berkelanjutan, tentu kita akan memberikan somasi kepada biji yang nantinya harus bertanggung jawab secara finansialnya, di mana dia sebagai personal garanti ya. Ketika perusahaannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka yang akan menanggung dari kewajiban yang timbul itu adalah personal garanti tadi. Jadi tergantung siapa yang menjadi personal garantinya begitu Pak. Berarti terbatas ke bijinya aja ya? Ya. Tapi kalau cek itu mandatori nggak ya? Harus dapat cek? Mandatori Pak. Mandatori, dan itu minimal 3 lembar. Nominalnya? Untuk nominalnya itu tentu akan sesuai dengan total pinjaman. Harus cover pinjam. Betul. Gitu Pak. Dari yang lain. Kalau minimal 3 tadi berarti kalau dua satunya jelek, 2-nya bagus gimana sih? Kira-kira ada listriknya Pak? Tadi kan minimal 3 ya? Oh, minimal 3 cek. Yang untuk pengurusan itu yang dicek listriknya kan? Iya. Atau seluruh pengurusan? Maksudnya 3 lembar cek Pak. Oh, 3 lembar. 3 lembar cek. Tiga pengurus bukan ya? Bukan, kalau pengurus itu tergantung dari ada berapa pengurusnya. Iya, kepentingan. Ya, di akte yang terakhir ya Pak. Di akte yang terakhir, bukan di akte pendirian. Jadi misalkan akte pendirian lalu ada akte perubahan, maka yang terakhir yang saya cek. Betul. Kan ada kasus yang seperti itu. Di akte pendirian misalkan memang dari sisi finansial pengurusnya sudah kurang bagus misalkan. Ya. Nah, ada langkah-langkah
dirubah menjadi oleh orang lain yang lebih bankable mungkin. Nah itu dari susunan pengurus yang terakhir Pak. Tapi nggak jadi sebagai penilaian nggak Pak? Intervalnya terlalu dekat itu nggak apa-apa? Itu pasti akan menjadi bahan analisa kita. Oh ini baru-baru dibuka nih pasti kelihatan. Betul. Nah nanti akan ada hasil review dari tim legal yang memberikan referensinya. Kondisi perusahaannya terakhir misalkan baru saja dilakukan perubahan pengurus, misalkan. Itu akan ada analisa dari tim legal, lalu nanti juga akan dianalisa juga oleh tim kredit kami seperti itu. Nanti sebelum perubahan juga nanti akan jadi tarik juga. Ya, lagi, Pak. Ya. Tadi kan di persyaratan legalitas itu ada NIB ya. Ya. Nah itu bidang usaha atau jasa apa aja yang dalam kategori high atau yang bisa dibiayai oleh negara? Ya, rata-rata kita juga melihat perkembangan ekonomi makro gitu ya, ekonomi mikro, makro. Ketika misalkan sekarang yang berhubungan dengan properti sedang tidak bagus misalkan, ya kan? Kita bisa lihat dari pemberitaan, dari beberapa sumber yang bisa kita lihat usaha-usaha apa saja yang memang sedang tidak in saat ini, ya kan? Nah, minimal dari NIB sudah dikategorikan resiko tinggi, lalu kita compare juga dengan kondisi saat ini juga ternyata industrinya sedang tidak baik-baik saja, berarti kita akan hindari pengajuan dari bidang tersebut seperti itu Pak. Nah, tapi kita lihat dari NIB itu kategorinya risiko rendah atau menengah ya, lalu dilihat juga kondisi saat ini ekonomi sedang bagus untuk industri-industri tersebut, itu mungkin yang akan lebih kita prioritaskan seperti itu mungkin. Ada lagi dari yang lain mungkin? Ya. Jadi kan masalah tinggi Pak. Kan biasanya kalau kita mau pinjam dana itu ke kita kita ada jaminan kan. Nah jaminan itu kan kita udah kasih ke kita banknya. Itu perlu tinggi lagi dari masing-masing direkturnya atau cukup jaminannya. Dan apakah tinggi itu emang salah satu aturan dari OJK, yang mungkin aturan dari OJK, tapi apa yang tidak memberatkan si debitur ya jadi tinggi. Untuk menjadi tinggi. Karena resikonya pasti tinggi kan. Betul. Nah, apalagi udah ternyata tadi ada cek dan macam perlu tinggi lagi. Dan yang tinggi itu berapa? Sekarang udah tinggi kan? Iya. Untuk personal garansi tetap kita mintakan Pak, karena beberapa case juga di kita khususnya untuk factoring ini yang menjadi underlying kan hanya piutangnya saja Pak. Ada beberapa yang dengan mungkin tadi dikaitkan dengan resiko tinggi tadi, kita mintakan jaminan tambahan berupa aset, kayak gitu, tanah, kendaraan, yang biasanya apalagi untuk factoring nilainya besar, nilai asetnya juga belum cukup mengcover dari kewajiban itu, dari pinjaman. Nah, di situ kenapa kita tetap ikat PD itu sebagai garansi untuk kita bahwa pengurus-pengurus yang tadi kita ikat PD itu tidak semua pengurus ya. Yang kita ikat PD itu minimal dua orang, biasanya yang memiliki saham terbesar atau pengendali. Ya,
ketika usahanya tidak jalan, karena usaha tidak jalan, kita masih kita masih harapkan adanya garansi dari si pemegang saham itu atau pengendali perusahaan itu. Jadi tetap untuk izin mandatory kita harus ikat minimal 2 orang. Untuk invoicing atau untuk semua pembiayaan, khususnya contohnya kalau misalnya modal kerja kan biasanya kita ngasih jaminannya dengan tadi aksesor atau apa atau Ya, itu tetap perlu izin juga. betul. Jadi untuk modal kerja, yang tadi pembiayaan modal kerja, modal usaha untuk itu. Gitu. Kan Pak Chandra perusahaannya ikan kepada kami. Pak Chandra di situ sebagai pemegang saham terbesar atau pengendali di perusahaan tersebut, itu kita jadikan persoalan garansi. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Dari kita itu. Mungkin saya kembalikan pada Ibu Ridit. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang lainnya atau para tamu lain yang akan bertanya? Cukup ya, mungkin untuk tanya jawab atau sesi Q&A ini kita tutup, dan dengan ditutupnya sesi tanya jawab berarti berakhir juga acara dari OJK yang sudah kita jalani hari ini ya. Terima kasih untuk hadirannya semua para tamu undangan, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan Arta Prima